Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati Ibu Sulasviana Alfiraida selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan strategi pembelajaran IPA, dan tak lupa teman-teman kelas IPA A yang kami banggakan. Kami akan mempresentasikan tentang aplikasi PCK materi pencemaran lingkungan kelas 7 SMP. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya Una Malia Hidayati NIM 02, Astri Agustin NIM 01, Luatul Jannah NIM 03, dan Ananda Yunita Aisyah Salsabila NIM 04. KD 3.8 menganalisis terjadinya pencemaran lingkungan dan dampaknya bagi ekosistem. KD 4.8 membuat tulisan tentang gagasan penyelesaian masalah pencemaran di lingkungannya berdasarkan hasil pengamatan. Untuk indikator pencapaian kompetensi dari KD 3.8 yaitu 3.8.1 membedakan lingkungan alami dan lingkungan terpolusi. 3.8.2 menjelaskan pengertian pencemaran lingkungan. 3.8.3 mengklasifikasi jenis-jenis pencemaran lingkungan. 3.8.4 menyelidiki penyebab terjadinya pencemaran di lingkungan sekitar. 3.8.5 mengaitkan pencemaran lingkungan dengan aktivitas masyarakat sekitar. 3.8.6 mengumpulkan informasi tentang pencemaran lingkungan yang ada di lingkungan sekitar. 3.8.7 menganalisis dampak dari pencemaran lingkungan. Untuk indikator pencapaian kompetensi dari KD 4.8 yaitu 4.8.1 menyelidiki masalah pencemaran lingkungan di lingkungan sekitar. 4.8.2 menyimpulkan permasalahan pencemaran lingkungan yang ada di lingkungan sekitar. 3.8.3 memecahkan permasalahan pencemaran lingkungan yang ada di sekitar. 4.8.4 membuat karya berupa artikel tentang solusi untuk mengatasi pencemaran lingkungan yang ada di lingkungan sekitar. Tujuan pembelajarannya melalui model pembelajaran Science, Environment, Technology, Society, peserta didik dapat 3.8.1.1 membedakan lingkungan alami dan lingkungan terpolusi dengan percaya diri. 3.8.2.1 menjelaskan pengertian pencemaran lingkungan dengan tanggung jawab. 3.8.3.1 mengklasifikasi jenis-jenis pencemaran lingkungan dengan percaya diri. 3.8.5.1 mengaitkan pencemaran lingkungan dengan aktivitas masyarakat dengan teliti. 3.8.6.1 mengumpulkan informasi tentang pencemaran lingkungan yang ada di lingkungan sekitar dengan teliti. 3.8.7.1 menganalisis dampak dari pencemaran lingkungan dengan rasa ingin tahu. 4.8.1.1 menyelidiki masalah pencemaran lingkungan di lingkungan sekitar dengan teliti. 4.8.2.1 menyimpulkan permasalahan pencemaran lingkungan yang ada di lingkungan sekitar dengan tanggung jawab. 3.8.3.1 memecahkan permasalahan pencemaran lingkungan yang ada di sekitar dengan berpikir kritis dan tanggung jawab. 4.8.4.1 membuat karya berupa artikel tentang solusi untuk mengatasi pencemaran lingkungan yang ada di lingkungan sekitar dengan kreatif dan percaya diri. Untuk rangkuman materinya, yang pertama yaitu lingkungan terbagi menjadi dua. Yang pertama lingkungan alami dan juga lingkungan terpolusi. Lingkungan alami adalah lingkungan atau ekosistem yang komponen biotik dan abiotik yang seimbang, tidak tercemar oleh polutan. Untuk yang lingkungan terpolusinya yaitu lingkungan yang komponen penyusunnya tidak seimbang akibat masuknya polutan ke dalam lingkungan tersebut. Untuk pengertian pencemaran lingkungan, menurut UU nomor 23 tahun 1997, pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat,
energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia, sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi dengan peruntukannya. Penyebab pencemaran lingkungan itu ada dua. Yang pertama, kegiatan manusia, misalnya membuang sampah di sungai, illegal logging, ataupun juga penggunaan knalpot yang tidak sesuai aturan, dan yang lain-lain. Yang kedua yaitu faktor alam, contohnya gunung meletus yang mengeluarkan abu vulkanik. Jenis-jenis pencemaran ada 4. Yang pertama, pencemaran air. Terjadi pada sumber mata air, sumur, sungai, rawa, danau, dan laut. Bahan pencemaran dari limbah industri, limbah rumah tangga, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, pencemaran udara. Pencemaran udara didefinisikan sebagai suatu kondisi di mana udara mengandung senyawa kimia atau substansi fisik maupun biologi dalam jumlah yang memberikan dampak buruk bagi kesehatan makhluk hidup. Kemudian yang ketiga ada pencemaran tanah. Pencemaran tanah adalah suatu keadaan di mana bahan kimia buatan manusia masuk dan mengubah lingkungan tanah alami. Pencemaran ini biasanya terjadi karena kebocoran limbah cair atau bahan kimia industri, penggunaan pestisida yang berlebihan, illegal dumping, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir adalah pencemaran suara. Pencemaran suara adalah suara yang melebihi ambang batas, yang biasa kita sebut dengan kebisingan. Dampak pencemaran lingkungan ada 3. Yang pertama, hujan asam, yang kedua, efek rumah kaca, dan yang ketiga, pemanasan global. Hujan asam adalah hujan yang keasamannya melebihi daripada air hujan yang tidak terpolusi. Hujan asam dapat mengganggu kesehatan manusia, pengikisan kesuburan tanah, kematian tanaman pertanian, perkaran logam, dan kerusakan bangunan. Efek rumah kaca adalah meningkatnya suhu global atmosfer karena kadar CO2 berlebihan di udara. Kemudian yang terakhir, pemanasan global, indikasi naiknya suhu muka bumi yang secara global meluas dalam radius ribuan kilometer terhadap normal atau rata-rata catatan pada kurun waktu standar. Selanjutnya, model pembelajaran yang kami gunakan yaitu Science, Environment, Technology, and Society atau SETS. Model pembelajaran SETS merupakan salah satu konsep belajar bermakna untuk peserta didik karena peserta didik diajak langsung mempelajari materi IPA dari dampak teknologi yang ada di lingkungan sekitar. Sistem sosial yang akan ditingkatkan dalam pelaksanaan model pembelajaran SETS adalah sifat kepedulian lingkungan. Kemudian, pendekatan yang kami gunakan yaitu scientific, strategi pembelajaran, discovery learning, dan metode pembelajaran, observasi, diskusi, dan presentasi. Tujuan pembelajaran pada pertemuan pertama yaitu 3.8.1.1 membedakan lingkungan alami dan lingkungan terpolusi dengan percaya diri. 3.8.2.1 menjelaskan pengertian pencemaran lingkungan dengan tanggung jawab. 3.8.3.1 mengklasifikasi jenis-jenis pencemaran lingkungan dengan percaya diri. 3.8.4.1 menyelidiki penyebab terjadinya pencemaran lingkungan sekitar dengan rasa ingin tahu, dan 4.8.1.1 yaitu menyelidiki masalah pencemaran lingkungan di lingkungan sekitar dengan teliti. Selanjutnya, ada langkah-langkah pembelajaran pada pertemuan pertama. Sintaks SETS. Yang pertama, kegiatan pendahuluan. Kegiatan guru yaitu 1. Guru memberikan salam dan mengajak peserta didik berdoa untuk mengawali pembelajaran. Kegiatan peserta didik menjawab salam dan berdoa dalam mengawali pembelajaran. Kegiatan guru yang kedua, guru memberikan pertanyaan mengenai materi pada pertemuan sebelumnya. Peserta didik menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru. Kemudian, guru memberikan apresiasi dan motivasi peserta didik supaya peserta didik semangat dalam mengikuti pembelajaran. Kegiatan peserta didik, mendengarkan motivasi yang disampaikan oleh guru.
Kegiatan guru yang keempat, guru menyampaikan tujuan pembelajaran supaya peserta didik mengetahui apa yang akan dicapai. Peserta didik mendengarkan tujuan pembelajaran yang disampaikan oleh guru. Kemudian kegiatan inti, yang pertama tahap invitasi. Kegiatan guru menyajikan video tentang lingkungan, pencemaran lingkungan, dan jenis-jenis pencemaran lingkungan. Kegiatan peserta didik yaitu mengamati. Peserta didik mengamati video yang disajikan oleh guru tentang lingkungan, pencemaran lingkungan, dan jenis-jenis pencemaran lingkungan. Kemudian guru mengajak siswa untuk keluar kelas dan melihat kondisi lingkungan di sekitar. Kegiatan peserta didik mengamati kondisi lingkungan di luar kelas. Kemudian pada tahap eksplorasi, guru meminta peserta didik untuk bertanya terkait video yang telah disajikan dan kondisi di lingkungan sekitar. Kegiatan siswa yaitu menanya. Peserta didik mengajukan pertanyaan terkait video yang telah disajikan dan kondisi di lingkungan sekitar. Kemudian tahap solusi. Pada tahap solusi, guru meminta peserta didik menganalisis perbedaan antara lingkungan alami dan lingkungan terpolusi, pencemaran lingkungan yang ada di sekitar, dan jenis-jenis pencemaran lingkungan. Kegiatan peserta didik yaitu menganalisis. Peserta didik menganalisis perbedaan antara lingkungan alami dan lingkungan terpolusi, pencemaran lingkungan yang ada di sekitar, dan jenis-jenis pencemaran lingkungan. Kemudian pada tahap aplikasi, guru menunjuk beberapa peserta didik untuk mempresentasikan hasil analisisnya di depan kelas. Kegiatan siswa yaitu mengomunikasikan. Peserta didik maju ke depan kelas untuk mempresentasikan hasil analisisnya. Kemudian pada tahap pemantapan konsep, guru menyimpulkan hasil pembelajaran pada pertemuan pertama. Peserta didik mendengarkan hasil pembelajaran yang disampaikan guru. Kemudian kegiatan penutup, guru memberikan apresiasi terhadap siswa yang berperan aktif. Guru menutup pembelajaran dengan bacaan hamdalah dan salam. Peserta didik menjawab salam. Kemudian ada langkah-langkah pembelajaran pada pertemuan kedua. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kedua yaitu 3.8.5.1, yaitu mengaitkan pencemaran lingkungan dengan aktivitas masyarakat sekitar dengan teliti. 3.8.6.1, yaitu mengumpulkan informasi tentang pencemaran lingkungan yang ada di lingkungan sekitar dengan teliti. 4.8.2.1, menyimpulkan permasalahan pencemaran lingkungan yang ada di lingkungan sekitar dengan tanggung jawab. Kemudian sintak pembelajaran pada pertemuan kedua. Kegiatan pendahuluan. Langsung saja ke kegiatan inti ya. Yang pertama tahap invitasi. Guru mengajak siswa keluar kelas untuk melihat kondisi lingkungan sekitar. Kegiatan peserta didik yaitu mengamati. Peserta didik mengamati aktivitas masyarakat sekolah terhadap lingkungan sekitar. Pada tahap eksplorasi, kegiatan guru yaitu meminta peserta didik untuk bertanya terkait pencemaran lingkungan di lingkungan sekitar. Kegiatan peserta didik yaitu menanya. Peserta didik mengajukan pertanyaan terkait pencemaran lingkungan di lingkungan sekitar. Selanjutnya, pada pembelajaran kedua yaitu tahap solusi. Pada kegiatan guru
guru meminta peserta didik menganalisis pencemaran lingkungan yang ada di lingkungan sekitar. Pada kegiatan peserta didik, yang pertama adalah mengeksplorasi, yaitu peserta didik mengumpulkan informasi terkait pencemaran lingkungan yang ada di lingkungan sekitar. Yang kedua, menganalisis. Peserta didik menganalisis pencemaran lingkungan yang ada di lingkungan sekitar. Kemudian, tahap aplikasi. Pada kegiatan guru menunjuk beberapa peserta didik untuk mempresentasikan hasil analisisnya di depan kelas. Kemudian peserta didik maju ke depan kelas untuk mempresentasikan hasil analisisnya. Selanjutnya tahap pemantapan konsep. Pada tahap pemantapan konsep, guru menyimpulkan hasil pembelajaran pada pertemuan kedua. Kemudian peserta didik mendengarkan hasil pembelajaran yang disampaikan oleh guru. Selanjutnya kegiatan penutup. Pada kegiatan guru memberikan apresiasi terhadap siswa yang berperan aktif. Kemudian guru menutup pembelajaran dengan bacaan hamdalah dan salam. Peserta didik menjawab salam dari guru. Selanjutnya adalah langkah-langkah pembelajaran. Tujuan pembelajaran pada pertemuan ketiga yaitu 3.8.7.1 menganalisis dampak dari pencemaran lingkungan dengan rasa ingin tahu. 4.8.3.1 memecahkan permasalahan pencemaran lingkungan yang ada di sekitar dengan berpikir kritis dan bertanggung jawab. Kemudian 4.8.4.1 membuat karya berupa artikel tentang solusi untuk mengatasi pencemaran lingkungan yang ada di lingkungan sekitar dengan kreatif dan percaya diri. Selanjutnya, langkah-langkah pembelajaran pada pembelajaran ketiga. Pada kegiatan pendahuluan, guru memberi salam dan mengajak peserta didik berdoa untuk mengawali pembelajaran. Peserta didik menjawab salam dan berdoa dalam mengawali pembelajaran. Guru memberikan pertanyaan mengenai materi pada pertemuan sebelumnya. Peserta didik menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru. Kemudian, guru memberikan apresiasi dan motivasi peserta didik supaya peserta didik semangat dalam mengikuti pembelajaran. Peserta didik mendengarkan motivasi yang disampaikan oleh guru. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran supaya peserta didik mengetahui apa yang akan dicapai. Dan pada kegiatan peserta didik mendengarkan tujuan pembelajaran yang disampaikan oleh guru. Selanjutnya kegiatan inti atau tahap invitasi. Pada kegiatan guru menyajikan video tentang dampak dari pencemaran lingkungan. Pada kegiatan peserta didik mengamati video yang disajikan oleh guru tentang dampak dari pencemaran lingkungan. Kemudian tahap eksplorasi. Pada kegiatan guru meminta peserta didik untuk bertanya terkait video yang telah disajikan. Kemudian peserta didik mengajukan pertanyaan terkait video yang telah disajikan. Selanjutnya tahap solusi. Pada kegiatan guru meminta peserta didik menganalisis dampak dari pencemaran lingkungan. Pada kegiatan peserta didik menganalisis dampak dari pencemaran lingkungan. Kemudian guru meminta siswa untuk menemukan solusi dari dampak pencemaran lingkungan. Pada kegiatan peserta didik mencari solusi dari dampak pencemaran lingkungan tersebut. Selanjutnya tahap aplikasi. Pada kegiatan guru menunjuk beberapa peserta didik untuk mempresentasikan hasil analisisnya di depan kelas. Pada kegiatan peserta didik mengkomunikasikan dan peserta didik maju ke depan kelas untuk mempresentasikan hasil analisisnya. Selanjutnya tahap pemantapan konsep. Pada kegiatan guru meminta siswa untuk membuat karya berupa artikel tentang solusi untuk mengatasi pencemaran lingkungan. Pada kegiatan peserta didik
Peserta didik membuat karya tulis berupa artikel tentang solusi untuk mengatasi pencemaran lingkungan. Yang terakhir adalah kegiatan penutup. Guru memberikan apresiasi terhadap siswa yang berperan aktif. Guru menutup pembelajaran dengan bacaan hamdalah dan salam. Peserta didik menjawab salam dari guru. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang berbunyi, "Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah." Yang artinya, barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mempermudah jalan ke surga baginya. Kami dari kelompok 8 memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam menyampaikan materi terdapat salah kata maupun tingkah laku yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.